Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wirawan dalam pembelajaran matematika kelas 9. Nah, kali ini kita bahas mengenai bab kedua, materinya mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini nanti kelanjutannya kamu akan ketemu pas SMA. Jadi, ini adalah basic dalam pembelajaran matematika yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pada SMA nanti ini akan sering banyak digunakan. Nah, tujuan dari ini apa? Persamaan kuadrat ini kita mencari adalah penyelesaiannya atau akar-akarnya. Nah, bentuknya kayak gimana? Oke, kita langsung, kalian bisa lihat di bab 2 bentuknya ya. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita punya rumus umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, Pak, ini apakah selalu X? Nah, ini bisa berubah kapan aja. Bisa X, bisa P. Yang penting adalah variabel A sampai Z. Nah, di sini ciri khasnya adalah variabelnya akan selalu sama. Kalau di sini X, di sini X. Walaupun kuadratnya berbeda. Karena kita bahas persamaan kuadrat, berarti paling besar adalah kuadrat 2. Nah, di sini kita ada bentuk seperti ini. AX kuadrat ditambah BX plus C. Jadi bisa kita ganti X ini dengan variabel yang lain ya. Nah, di sini kita adalah mencari akar-akarnya atau mencari penyelesaiannya. Ada 3 cara dalam penyelesaiannya, yaitu dengan cara faktor. Nah, kemudian dengan rumus ABC, yang terakhir adalah dengan kuadrat sempurna ya. Nah, biasanya urutannya adalah ketika kita mencari penyelesaiannya atau akar-akarnya, biasanya di sini dulu nih awalnya kita pakai faktor. Kalau faktor udah nggak bisa, biasanya pakai kuadrat sempurna atau rumus A B C. Nah, paham ya? Kita mulai aja langsung penyelesaiannya. Nah, di sini misalnya, sebelum kita masuk ini kita harus bisa memecah jenis-jenisnya dalam bentuk gini. Nah, dari awal dulu yang gampang. Nah, kita harus menggunakan rumus ini dulu. Nah, ingat ya, dalam persamaan kuadrat dia harus berkumpul dalam satu ruas. Nggak boleh kalau kayak gini, Pak. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Harus kumpul di satu tempat. Kalau mau di depan atau di belakang. Dan di salah satu ruasnya bernilai 0 atau nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi ciri khasnya harus berkumpul di satu ruas. Nah, kita lihat di sini. Ingat tadi rumus siapa? AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini apa nih? Ya, ini adalah AX kuadrat. Berarti nilai A-nya berapa? Dalam depan huruf, kalau dia nggak ditulis angka, berarti dia bernilai ya A-nya bernilai 1. Yang ini ingat tandanya dipakai ya. Berarti berapa B-nya? Ini BX. Oh, berarti B-nya sama dengan 3. Ini tandanya juga dipakai. Apa? C-nya. Berarti C-nya sama dengan berapa? 6. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya gini. Nah, berarti A-nya berapa? Nah, ini A-nya ya, selalu depan. 2. A-nya sama dengan 2. B-nya mana?
ya ini sama tanda-tandanya ya. Berarti B-nya sama dengan ya min 3. C-nya ya sama tandanya, ingat ya. C-nya sama dengan 7. Kalau bisa gini, tandanya kita ganti nih. Sini kita ganti negatif. Berarti ini min 7. Jadi tandanya harus dilibatkan. Kalau ini dikasih min, berarti min 2x kuadrat. Berarti ini juga dikasih min. Gitu ya, paham ya? Buat apa ini, Pak? Ini akan kita pakai nanti saat menggunakan rumus ABC. Jadi pas rumus ABC kamu harus bisa memisahkan dia ke bentuk seperti ini. Nah, ini paham sampai sini? Ya, paham ya. Nah, jadi persamaan kuadrat itu dia letaknya harus satu ruas. Misalnya kalau ada dua ruas, ini kan sama dengan ya. Kalau kamu naruh di depan, berarti sininya harus kok 0. Kalau misalnya depannya 0, biasanya di sini harus ada isinya. Tapi jarang ya. Biasanya 0-nya itu di belakang. Nah, kita coba lagi. Nah, kalau ini persamaan kuadrat nggak? Persamaan kuadrat. Kenapa? Ingat, kuadrat berarti kan ada tuh yang pangkat 2-nya. Dan pangkatnya harus variabelnya sama. Jadi nggak ada variabelnya ya nggak apa-apa gitu. Ingat, variabel itu hurufnya sama. Yang kalau nggak ada huruf nggak apa-apa. Yang penting variabelnya sama atau tidak punya variabel sama sekali. Berarti A-nya berapa? Ingat, A itu selalu nempel sama kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 1. B-nya, B selalu nempel sama siapa? Ingat, BX selalu sama nempel sama X yang nggak ada pangkat, Pak. Di sini nggak ada. Berarti kalau nggak ada ya udah 0. C-nya berapa? Ingat, C itu selalu nilai dari angka yang nggak ada variabel berapa. Ingat, tandanya dipakai ya. Berarti C-nya sama dengan min 7. Itu. Nah, kita coba lagi. Nah, ini persamaan kuadrat ya, persamaan ciri khas ya, jangan lupa kuadrat menunjukkan persamaan kuadrat. Ini kuadrat ya, berarti A-nya berapa ya? 1 di sini ya, ini A-nya 1. B-nya mana? Ini 3. C-nya ada nggak ada. Kalau nggak ada 0 gitu. Nah, paham ya? Kita coba lagi. Persamaan kuadrat bukan? Nah, ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena ingat, kuadrat nggak ada pangkat 2. Ada nggak pangkat 2? Bukan. Ya. Ingat, persama. Namanya juga persamaan ya, sama gitu ya. Ini bukan. Kalau gini, ya, ini juga bukan. Kenapa? Persamaan sama ya. Ini variabelnya berbeda, nggak bisa kita nyari penyelesaiannya. Walaupun bisa, beda lagi caranya, beda materi. Mungkin di SMA nanti kalian akan ketemu, tapi untuk sekarang tidak bisa. Jadi ini bisa dikatakan bukan gitu. Paham ya? Jadi variabelnya harus sama dan punya kuadrat. Itu ciri khas dari persamaan kuadrat. Nah, sampai sini gimana? Paham? Nah, jadi ini wajib kalian kerjakan atau kalian pahami ya, karena ini akan digunakan kembali saat SMA. Ya, kalau ini nggak bisa, maka nanti SMA kalian akan mengalami kesulitan. Jadi persamaan kuadrat ini kita mencari faktornya atau mencari penyelesaiannya dengan 3 cara tadi ya. Faktor kan, rumus ABC dan kuadrat sempurna. Maksudnya apa, Pak? Mencari penyelesaiannya. Oke, kita akan sedikit pembahasan. Kita langkah pertama, faktor. Ya. Pertama yang kita bahas adalah pemaktoran, faktor atau pemfaktoran. Faktor aja boleh.
memfaktorkan dengan cara memfaktorkan. Ada 3 tipe jenis pemfaktoran yang bisa kita lakukan. Ingat, pemfaktoran itu menjadikan dia menjadi bentuk sederhana. Oke. Nah, ini kan bentuk kuadrat sempurna. Kita mencari apanya ya? Kita mencari ininya ya. Kita mencari penyelesaiannya atau akarnya, bahasa lain itu akarnya. Nah, kalau kuadrat berarti kan kuadrat 2, berarti akarnya nanti ada 2 bentuk penyelesaian. Terus gimana, Pak? Nah, bentuknya kan kita bikin gini dulu. Kayak kemarin ya. Nah, patokan pertama adalah ini. Kalau x-nya 1, berarti di sininya 1. Nah, kemudian di sini juga 1. Nah, habis itu gimana? Ada 6, ada 5. Ini positif. Nah, di sini ada tandanya, ada tanda nanti ya. Di sini ada A, ini ada B. Oke, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru pemahamin beginian ya, santai. Nah, A, B. Angka berapa A kali berapa? Kemudian A kali berapa, yang hasilnya berapa? Yang hasilnya 6 dari sini. Kalau di sini min 6, berarti sini juga min 6. Angka berapa A tambah berapa, yang hasilnya berapa? Ya, 5. Berapa? Harus sama ya. Coba 2 kali 3, 6. 2 tambah, berarti A nya 2 ditambah 3. Nggak kelihatan, kita hapus, ganti warna biru aja. Berarti berapa nih? 2 Pak. 2 tambah 3, 2 dan 3 ya. 2 kali 3 6, betul. 2 tambah 3 5, betul. Berarti nah, positif ya. Berarti kita bisa tulis X, A nya mana, terserah ya. Berarti A nya bisa 2 atau 3, terserah kalian. Plus 2 X nya plus 3. Nah, itu dia. Kemudian gimana? Nah, udah sampai sini, kita lanjut lagi. Di berapa? Ya, X tambah 2. Nah, kita bisa nih, X tambah 3. Berarti ini sama dengan 0, kita bikin sama dengan 0. Satu variabel berarti pindah nih, kita butuh nilai X nya, berarti X ini pindah ke sini jadi ya min sama dengan 2. X sama dengan ya ini pindah ke sini min 3. Berarti penyelesaiannya adalah berapa? Min 2 dan min 3 gitu ya. Emang bingung, makanya ini sangat penting. Kenapa? Nanti SMA ini akan ada lanjutannya. Ini basic dari SMA, jadi kalau ini nggak bisa, SMA pun kalian akan mengalami kesulitan. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Oke, kita coba lagi. Oke, nah ini contoh kedua lagi ya. Kita lihat. Depannya sekarang X kuadratnya ada angkanya. Tadi kan nggak ada, sekarang ada. Nah, biasa kan kalau di depan sini ada angka di X kuadratnya, kamu lihat ada ketiga bilangan ini, ganti warna biar kelihatan. 3 bilangan ini bisa nggak sama-sama dibagi angka yang sama? Ini kan 2, cuma bisa dibagi berapa? 2. 14 bisa dibagi berapa?
2. 24 bisa dibagi 2. Nah, sederhanakan dulu. Ya. Kalau nggak bisa gimana, Pak? Nah, nanti ada caranya lagi. Ya. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Berarti berapa? X kuadrat min 7x plus 12 ya. 12 sama dengan 0. Nah, sebelah sini ya apapun dibagi 0 habis ya. Nah, hasilnya seperti ini. Udah sederhananya. Baru kita cari faktornya yang sudah bentuk sederhana, bentuk ini ya. Oke, kita hapus saja ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kemudian ke 4 aja. Oke. Nah, kalau udah sederhana begini, baru kita cari nih faktornya. Ingat, kita bikin dulu ini kurungnya. Ini X, ini X. Kenapa? Karena X-nya sendiri. Ini ya. Kalau 2X, Pak, ya sama. Salah satunya nanti ada yang 2. Kenapa? Ini bacanya. Ini 2 kali 1. Pokoknya kalau di sini 4, Pak, berarti bisa 2 kali 2 atau bisa 4x ini x. Kalau di sini 4, tergantung nanti bentuk soalnya, tapi pelan-pelan dulu, kita ini dulu ya. Hapus semua dulu. Oke, kita bikin dulu 2 buah kurung. Karena x yang bentuknya ini, kita tulis x. Nah, kayak tadi. Ini A, ini B. Ada berapa nih? 12 dan min 7. A kali berapa? A kali B. A kali B yang hasilnya berapa? Hasilnya 12. A tambah B berapa yang hasilnya min 7. Oke, berapa nih? 12 itu 3 dan 4 ya. 3 kali 4. Kita ganti warnanya biar enak lihatnya. 3 dan 4. Oke. 3 kali 4 12. Oh, benar. Sekarang 3 tambah 4 min 7 enggak? 3 tambah 4 ya cuma 7. Kita butuh min 7. Berarti angka berapa? Ingat. Ditambah. Ingat. Angka bisa ditambah jika tandanya sama. Contohnya gini. Min 3 tambah 4 bisa nggak ditambah? Hasilnya nambah nggak? Enggak. Kenapa? Tandanya min 3 dan 4. Berarti tandanya harus sama. Kita ya hasilnya berapa? Oh, hasilnya min 7. Berarti ini kita coba min 4 min 3 tambah min 4. Utang 3 nambah lagi utangnya. Berarti utangnya nambah utang min ya. Min 7. Oke, berarti min 3. Coba dikali min 3 kali min 4. Min ketemu min plus 3 kali 4. 12. Berarti positif benar. Berarti A-nya berapa? A-nya min 3, B-nya min 4. Berarti kita tulis X, A-nya kita ganti min 3, B-nya kita ganti min 4. X-nya min 4. Nah, penyelesaiannya langsung aja. Berarti X min 3 sama dengan 0. X pindah jadi 3. Ini penyelesaiannya pertama. Kedua, X sama dengan langsung aja 4. Nah, ini penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah X nilai 3 atau bernilai 4. Cara nunjukin benar apa enggaknya gimana, Pak? Oke, cara nunjukin benar adalah bilangan ini kalau kita masukkan ke sini harus nilainya 0. Kita coba. Kita hapus dulu. Kita coba ya.
Nah, jadi X berapa? Ya, X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Kita masukin dulu nih, X-nya kita ganti 3, berarti X kuadrat. X-nya kita ganti 3 pangkat 2, 9. Tambah, nempel artinya kali, 7 kali 3, 21. Kenapa min ya? Min 21. Ini ya, tambah 12. 9 kurang 21, 12. Min 12 tambah 12, hasilnya 0. Oke, berarti ini benar. Kalau dia nggak hasilnya 0, berarti angka penyelesaiannya salah. Kita coba lagi. Sekarang untuk X sama dengan berapa? Ya, X sama dengan 4. Ini ya. Ini 4 pangkat 2, langsung aja. 16, tuh 16 dikurang 7 kali 4 berapa? 28 tambah 12. Ini kurang ini ya 12 lagi, min 12 tambah 12, 0. Berarti benar, maka dua penyelesaian ini adalah benar. Kenapa? Ketika dibuktikan, ini pembuktian ya, ini ketika dibuktikan ini pembuktian. Nah, ketika dibuktikan hasilnya terbukti, yaitu 0 sesuai di sininya. Oke, sampai sini paham, udah nggak usah banyak-banyak. Jadi kita sudah mencari nilai X nya, penyelesaiannya dengan faktor. Ada banyak cara, tapi kita bahas faktor dulu karena sering digunakan. Oke, untuk tugasnya, latihan kalian bisa lihat halaman 44 nomor 3, dan nomor 5. Nah, untuk nilai 5 yang B, nah itu 2x pangkat 2. Coba kalau nggak bisa disederhanakan, kamu bentuk gini ya. Jadi seperti itu. Coba ya, kalian coba dulu, nanti kita bahas. Oke, terima kasih karena menonton. Silakan kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.